Berenang sambil naik seluncuran air tentu permainan yang sangat mengasihkan, yang biasanya dilakukan ketika weekend bersama keluarga tercinta. Namun apakah kalian berani naik seluncuran air di video ini? Kita akan membahas satu persatu seluncuran air paling berbahaya di dunia. Tekan dulu tombol subscribe-nya ya, agar kalian bisa melihat video-video kami selanjutnya. Ini adalah seluncuran air yang hampir vertikal yang membuat jantung berdebar. Kalian akan jatuh secara vertikal ke bawah lalu jatuh disambut air dingin dengan cipratan yang besar. Menuruninya hanya membutuhkan 7 detik. Kecepatannya dapat mencapai 60 km per jam atau lebih sambil mengalami tekanan G-force 2,5. Seluncuran ini sebagai gagasan Whitewater West Aquarina. Seluncurannya tertutup agar pengunjung aman sampai ke bawah dan dapat mencapai kecepatan tinggi meski dengan jalur yang berbelok-belok. Namun bukannya tanpa risiko, beberapa pengunjung tidak berhasil sampai ke bawah karena terhenti di tengah perjalanan. Seorang wanita pernah menggugat $400.000 setelah terjebak di tengah seluncuran. Dia berhasil keluar melalui pintu darurat, namun mengalami luka-luka di badannya. Meskipun insiden ini terjadi, popularitas tempat ini terus tumbuh dan banyak orang setiap tahunnya mendatangi tempat ini. Tak heran jika tempat ini menjadi taman air tersibuk di Australia. Seluncuran ini adalah salah satu yang cukup curam, terletak di pantai Quiros Porto das Dunas, Brasil. Seluncurannya begitu tinggi, bahkan yang paling berani sekalipun merasa gugup saat mereka melakukannya. Ini jelas bukan tempat bagi orang-orang yang takut akan ketinggian. Seluncuran yang hampir vertikal dengan ketinggian sekitar 41 meter itu mengempaskan kalian ke bawah dengan jalan yang sangat curam. Seluncuran ini bukan yang baru, diresmikan pada tahun 1989 dan saat itu ini adalah seluncuran air tertinggi di seluruh dunia. Meski ini adalah seluncuran sederhana, bukan berarti menuruninya itu mudah. Bahkan karyawan di sini sering mengatakan bahwa mereka suka tersenyum kalau melihat orang meluncur panik dari atas dan menangis pas jatuh ke kolam di bawah. Kira-kira berapa detik ya meluncur ke bawah? Curamnya seluncuran ini menyebabkan peseluncur kehilangan keseimbangan, dan mereka kadang-kadang menjadi cedera selama meluncur. Para pengunjung awalnya diberikan instruksi tentang cara menuruninya, dan dianjurkan tetap mematuhi panduan keselamatan. Kalian harus tetap terlentang dan menyilangkan tangan dan kaki. Ini tidak hanya menjaga pengunjung tetap aman, tetapi juga mendapatkan waktu untuk menikmati pemandangan Atlantik yang luar biasa. Saat mereka turun bukannya menangis karena takut mati, tapi mereka gembira bisa merasakan sensasi luar biasa di saat meluncur. Seluncuran ini masih yang tercepat. Kecepatannya mencapai hingga 65 miles per hour. Itu pasti akan membuat jantung kalian berhenti 1 atau 2 detakan. Ini adalah wahana terkenal yang kami anggap sebagai yang pertama di Amerika. Wahana ini dimiliki oleh NBC Universal dan didirikan oleh pemilik SeaWorld. Ini tidak seperti slide warna-warni lainnya yang ceria. Seperti lubang hitam, wahana ini terlihat menakutkan dan tak nyaman bagi mereka yang menderita klaustrofobia. Itu mungkin salah satu alasan mengapa wahana ini menghadapi banyak tuntutan hukum dari waktu ke waktu. Mereka pernah membayar $1,73 juta kepada seorang pria yang akhirnya terluka parah pada tahun 1994 ketika dia menabrak sesuatu ketika sedang meluncur. Membutuhkan waktu sekitar 23 detik agar 2 orang sampai ke bawah, tetapi petugas di sana telah diinstruksikan untuk menurunkan orang setiap 20 detik. Perbedaan waktu ini menyebabkan orang merasa tidak aman. Mereka harus keluar dari seluncuran sebelum yang lainnya tiba di bawah. Masalah lain adalah kegelapan di dalam lubang, karena seluncuran pada dasarnya adalah tabung berwarna hitam. Pencahayaannya sungguh sangat buruk. Saat ini merupakan seluncuran air tertinggi di seluruh Eropa. Dibuka pada tahun 2013, dibangun dalam waktu sekitar 2,5 bulan. Tingginya 110 kaki, wahana ini tidak menyenangkan bagi orang yang lemah jantung. Seluncuran ini sebenarnya terdiri dari 2 slide, yang hijau lebih pendek dari seluncuran yang merah. Sebelum meluncur, pengunjung berdiri di ujung atas seluncuran dengan area tertutup dan diturunkan oleh petugas. Kecepatannya mencapai 100 km per jam sebelum mereka akhirnya jatuh di kolam yang sama. Perjalanan dan kecepatannya cukup berbahaya.
Pada Juli 2014, pintu jebakan gagal membuka penuh menyebabkan seorang pria terluka parah, lalu ditangani oleh staf keselamatan di sana. Seluncuran akhirnya dibuka kembali 10 menit setelah kejadian. Hal ini tentunya menyebabkan kesan negatif untuk wahana ini. Seluncuran kapal uap cukup terkenal sebagai seluncuran tabung yang sangat berbahaya dan telah berulang kali melukai pengunjungnya selama bertahun-tahun. Pada tahun 2015, wahana ini menghadapi 20 tuntutan hukum terpisah dari orang yang berbeda yang terluka. Peseluncur harus duduk di tabung yang mempercepat kecepatan, menuruni terowongan gelap, dan berputar di sekitar dinding seluncur. Ketika pihak penyelidik yang berwenang tiba, mereka menemukan area gesper di seluncuran telah rusak, yang menyebabkan tabung seluncuran terbalik. Wahana ini diawasi oleh lembaga standar teknis dan tindakan keselamatan yang menuduh manajemen lalai dan kekurangan peralatan yang layak untuk keselamatan. Sebagian besar tuduhan terhadap wahana ditolak. Meskipun demikian, wahana ini dinyatakan bersalah pada 6 orang dan harus menderita kerugian dengan membayar sekitar $500.000 sebagai ganti rugi karena banyaknya cedera yang terjadi pada para pengunjung itu cukup untuk membuktikan bahwa seluncur air ini cukup berbahaya dan semua orang harus berpikir 2 kali berkunjung ke sini. Telah ditetapkan bahwa seluncuran ini sebenarnya tidak berbahaya, tapi kita bisa memastikan tentang titik akhir dari seluncurannya. Seluncuran ini melontarkan pengunjung 10 kaki jatuh ke kolam di bawah. Pada musim gugur, seluncuran ini telah mengakibatkan cedera yang tak terhitung jumlahnya pada pengunjung dan telah menjadi masalah yang besar sejak wahana ini dibuka untuk umum. Seluncuran ini menelan jumlah cedera tertinggi di antara semua seluncuran air di seluruh negara bagian New Jersey. Banyak pengunjung jatuh dengan leher, bahu, dan cedera kepala akibat meluncur dari ketinggian 10 kaki. Pihak berwenang menyuruh pengelola untuk menyimpan seluncuran di satu titik, namun tempat ini tetap terbuka dan pengunjung terus datang mengundi nasib mereka. Tidak mengejutkan karena Cannonball Falls terletak di Action Park, New Jersey yang ramai. Tempat ini dijuluki Accident Park karena banyaknya orang yang cedera. Ini adalah seluncuran air yang paling indah dalam daftar kami. Ia berada di kuil bertema tambang yang menakjubkan. Desainnya yang indah telah gagal menghilangkan ketakutan yang disebabkan oleh seluncuran air ini karena wahana ini dianggap sebagai salah satu yang paling menakutkan di dunia. Dibuka pada tahun 1998 dengan tinggi 60 kaki hampir vertikal. Awal terjun bukan satu-satunya hal yang menakutkan karena di tengah seluncuranlah rasa takut itu muncul. Ketika meluncur, kalian akan melewati hiu karang Karibia yang berenang bebas di laguna. Kalian akan melewati mereka di tabung tertutup. Berdoa saja ya, semoga kalian tidak menyangkut di tengah. Taman air ini cukup besar dan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat negara bagian Wisconsin. Ini sebenarnya taman air terbesar di Amerika Serikat, dan bukan itu saja, karena ia juga menawarkan salah satu seluncuran air paling berbahaya di dunia. Seluncuran air yang mengancam ini disebut ekor kalajengking dan menjatuhkan pengunjungnya ke bawah secara mengerikan. Tingginya 55 kaki dengan sudut 70 derajat di awal terjun dan sudut 60 derajat melingkar di tengah perjalanan. Kalian akan merasakan pengalaman mendebarkan di sini. Pada tahun 2010 ketika wahana ini dibuka, ini adalah satu-satunya seluncuran air di dunia yang memiliki putaran penuh melingkar dan ini juga satu-satunya seluncuran yang membolak-balikan badan. Namun ini bukan yang tercepat di antara seluncuran lainnya. Pengunjung cenderung mencapai kecepatan 30 mil per jam di seluncuran sepanjang 400 kaki. Pengunjung mengantri di ruang seperti peti mati sebelum jatuh meluncur ke bawah. Pembangunan wahana ini memakan biaya hampir $1 juta. Meskipun berbahaya, wahana ini berhasil menjadi wahana favorit bagi peseluncur yang mencari sensasi. Kalian mungkin tidak mempercayai kami ketika kami memberitahu bahwa Action Park New Jersey terkenal karena wahananya yang berbahaya. Taman ini telah berhasil menduduki 2 tempat di daftar kami. Action Park adalah rumah bagi seluncuran air paling berbahaya yang pernah dibuat. Wahana ini cukup terkenal dengan cerita-cerita negatif yang terkait dengannya. Sebelum wahana itu resmi dibuka,
Pemiliknya dikabarkan telah menawarkan ke karyawannya $100 untuk mencoba seluncuran ini pertama kali. Namun akhirnya karyawan itu menderita cedera mimisan setelah mencobanya. Tak puas dengan hal itu, dicobanya lagi dengan boneka. Namun boneka itu keluar dari sisi lain tanpa kepala. Meskipun di awal menuai kontroversi, wahana ini akhirnya dibuka, namun tak lama setelah pembukaannya, seorang wanita akhirnya terjebak di bagian atas seluncuran. Insiden ini memaksa taman untuk membuat pintu darurat untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Wahana ini tak lama akhirnya ditutup oleh Dewan Penasehat Taman Hiburan setempat. Peruk adalah kata gila atau gila dalam bahasa Jerman. Berbeda dengan namanya, seluncuran ini terkenal setelah dibuka pada Juli 2014. Ini adalah seluncuran air tertinggi di seluruh dunia, setinggi 168 kaki. Biaya pembangunannya sangat besar, yaitu $3,6 juta. Meskipun wahana ini mendapatkan popularitas seluncuran air tertinggi di dunia, tempat ini tak luput dari masalah. Bahkan pemilik wahana pun pernah ditangkap polisi. Di sini dulu seorang anak laki-laki berusia 10 tahun tewas saat meluncur ketika raketnya terbang keluar seluncuran. Hasil investigasi ditemukan bahwa ada beberapa hal yang tidak aman di seluncuran. Jaring di sekitar raket seluncuran dan sabuk pengaman pada rakit, keduanya dianggap tidak aman. Ketika meluncur seharusnya memiliki mekanisme berhenti yang dipasang untuk menjaga agar rakit tidak terbang keluar jalur seluncuran. Ini adalah slide yang berbahaya dan dibangun dengan buruk. Itu tidak memenuhi standar keamanan. Akhirnya wahana ini ditutup pada 7 Agustus 2016. Itulah 10 seluncuran air yang paling berbahaya di dunia. Apakah kalian mau mencobanya? Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Semoga kalian sehat dan bahagia. Sampai jumpa.